Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridki Maulana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari geografi kelas 11 semester ganjil. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Nah, yang kedua ada struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Yang ketiga ada pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Dari materi sebelumnya tentang perencanaan tata ruang nasional, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, konsep wilayah dan tata ruang. Dari materi sebelumnya dapat kita bisa mempelajari permasalahannya juga. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah yaitu banyak sekali ya, seperti kayak alih fungsi lahan, reklamasi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, karena permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah ini pasti menyinggung kepentingan umum, pasti menyinggung untuk kepentingan orang banyak. Jadi harus bisa mengkonsep, menciptakan tata ruang wilayah yang lebih baik. Nah, jadi dari materi sebelumnya kita bisa melihat, kita bisa mengetahui masih cara mengatasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Karena tata ruang ini sangat penting sekali, khususnya dalam pembangunan nasional, baik itu mungkin dalam skala seperti di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, materi yang kedua yaitu sebentar ya. Nah, materi yang kedua yaitu materi pokoknya interaksi peruangan desa dan kota. Nah, materi yang kedua yang tadi udah dijelasin ya. Ada struktur peruangan serta perkembangan desa dan kota. Struktur peruangan serta perkembangan desa dan kota ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kita semua. Struktur peruangan di desa kota, jadi antara desa dan kota itu memiliki perbedaannya. Struktur keuangan di kota mungkin lebih diperuntukkan untuk kayak fasilitas umum, pelayanan dasar seperti administrasi, kesehatan, pendidikan. Nah, sedangkan untuk struktur keuangan di desa lebih mengedepankan kepada kayak lebih mengedepankan struktur untuk usahanya, seperti baik itu pertanian, peternakan ataupun yang lainnya. Nah, perkembangan desa dan kota juga ini sangat dinamis sekali gitu. Bahkan di kota Yunani kuno juga banyak sekali gitu kota yang bertransformasi awalnya itu dari sebuah desa. Nah, materi yang ketiga yaitu yang terakhir ada pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota ini erat kaitannya dengan supply dan demand. Supply dan demand itu sebuah kayak indikator bahkan mungkin bisa disebut faktor dalam interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota kayak misalkan supply dan demand dari sebuah kota, misalkan demand penawaran yang ditawarkan oleh kota, misalkan kayak barang elektronik, fasilitas kesehatan ataupun produk yang lainnya. Nah, sedangkan untuk supply-nya membutuhkan kayak kebutuhan pokok ataupun kayak mungkin
kayak kebutuhan pokok, pangan, sembako lah istilahnya mah. Nah, desa juga memiliki supply dan demand. Demand desa, penerimaan dari desa itu yang dibutuhkan oleh kota tadi, yaitu ada kebutuhan pangan, sembako, dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk sedangkan untuk supply-nya dari desa membutuhkan seperti yang tadi saya katakan, ada kayak barang elektronik, produk eh, kayak produk-produk untuk ya sebagai teknologi lah, produk yang sudah canggih ataupun televisi ya, ataupun yang lainnya lah, produk-produk yang bisa dimanfaatkan, yang bisa eh, mencerminkan kemajuan dari desa itu sendiri. Jadi polanya itu sangat terstruktur, sangat eh, dinamis, baik itu dari sebuah desanya maupun dari sebuah kotanya. Dari ketiga materi yang saya jelaskan tadi, semuanya itu memiliki keterkaitan, baik yang materi dari awal tentang permasalahan permasalahan struktur ruang, yang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah, struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota, pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Semuanya itu memiliki peranannya masing-masing. Apalagi di saat sekarang ini pandemi COVID-19, pasti walaupun istilahnya demand penawaran dunia menurun, akan tetapi supply untuk wilayah kota khususnya dari desa seperti kebutuhan pangan pokok dan lainnya itu sangat dibutuhkan sekali, seperti beras ataupun yang lainnya. Kan sembako juga, misalkan kayak telur itu kan dari desa semuanya. Jadi pada saat ini juga interaksi desa dan kota sedang dalam tahap sangat mungkin sangat kencang sekali, karena kita di kita di saat krisis ini interaksi desa dan kota maupun eh, hubungannya polanya itu memiliki eh, kepentingannya masing-masing gitu, khususnya ya dalam kepentingan kemanusiaan sekarang ini. Nah, untuk menjaga hal tersebut, untuk bisa tetap interaksi desa dan kota tetap terjaga, oleh karena itu kita harus bisa mengatasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Jangan sampai dalam tata ruang ini kita salah menempatkan, kita salah tidak melihat aspek yang lain seperti aspek lingkungan ataupun sosial dan ekonomi. Penerapan tata ruang menjadi misalkan tidak tepat, kurang tepat gitu. Jadi untuk di permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah juga sangat penting dalam menjaga interaksi desa dan kota, khususnya di dalam struktur keuangannya, pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Mudah-mudahan kita bisa melewati krisis ini dengan semangat yang baru, dengan inovasi yang baru. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.